Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Di pelajaran yang kelima di triwulan ini kita belajar tentang pendamaian horizontal, salib, dan gereja. Pelajaran Sekolah Sahabat minggu lalu berfokus pada Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, yaitu secara vertikal. Nah, pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22, di mana Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk memiliki hubungan yang akrab dengan sesama, yaitu secara horizontal. Untuk itu, mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22 menjadi beberapa bagian seperti ini, dan saya membaginya secara sistematis, sehingga kita boleh mengerti dan memahami secara sederhana apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus. Yang pertama dalam Efesus 2 ayat 11 dan 12. Rasul Paulus di sana menuliskan kepada jemaat Efesus, menyatakan bahwa dahulu kamu bukan orang Yahudi yang tak bersunat. Ini sama ya seperti dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3, ketika Rasul Paulus juga menyatakan bahwa dahulu kamu adalah orang yang berdosa. Tapi dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12 ini lebih menekankan secara pribadi jemaat Efesus. Artinya secara fisik atau suku mereka. Bahwa mereka bukan orang Yahudi, mereka tak bersunat, mereka tanpa Kristus, mereka bukan warga Israel, mereka tidak mendapatkan yang dijanjikan, mereka tanpa pengharapan, mereka tanpa Allah. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa masa lalu mereka seperti ini. Akan tetapi di Efesus 2 ayat 13 kembali. Tetapi sekarang yang tadinya kamu jauh menjadi dekat di dalam Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan bahwa sekarang ini setelah kamu percaya kepada Kristus, setelah kamu menerima kebenaran Kristus, kamu yang tadinya orang jauh sekarang menjadi orang dekat. Kamu yang tadinya tidak mendapatkan yang dijanjikan sekarang mendapatkan yang dijanjikan. Kamu yang tadinya tanpa pengharapan sekarang memiliki pengharapan. Kamu yang tadinya tanpa Tuhan sekarang kamu ada bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kamu sekarang ada di jalur keselamatan. Itu yang Rasul Paulus katakan di masa sekarang ini ketika kamu percaya kepada Kristus. Nah, sekarang berbicara tentang Kristus. Fokus kepada Kristus dalam Efesus 2 ayat 14. Siapa itu Kristus? Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Siapa kedua pihak? Yahudi dan non-Yahudi. Di mana Yahudi dan non-Yahudi di sana ada perseteruan. Itulah sebabnya maka merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Kristus memberikan damai sejahtera untuk mempersatukan antara Yahudi dan non-Yahudi di mana mereka berseteru. Bagaimana caranya? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 sampai dengan 18, caranya adalah mati sebagai manusia di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itulah cara untuk mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus. Kemudian dijelaskan di sana, dengan matinya Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat, memperdamaikan keduanya, memperoleh jalan masuk ke Bapa, yaitu keselamatan. Nah, secara khusus saya mau menggarisbawahi, matinya Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat. Ada banyak orang berpendapat dan menafsirkan dengan matinya Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat, artinya 10 hukum Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Apakah memang benar demikian? Apakah Tuhan membatalkan hukum Taurat, yaitu 10 hukum? Apakah Rasul Paulus juga menyatakan hal itu, bahwa 10 hukum sudah tidak berlaku lagi? Bahkan kalau kita membaca dalam Efesus, di kitab Efesus sana, justru Rasul Paulus mendukung 10 hukum. Rasul Paulus banyak berbicara tentang menghormati orang tua, hukum kelima. Jangan berzina, hukum ke-7. Jangan mencuri, hukum ke-8. Jangan mengingini, hukum yang ke-10. Rasul Paulus mendukung 10 hukum. Tetapi kenapa pernyataan dengan mati di kayu salib membatalkan hukum Taurat? Apakah itu 10 hukum? Jawabnya adalah harus dibaca dalam konteks perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ada apa? Di dalam perjanjian lama. Maka yang namanya hukum Taurat di sana ada banyak ditambahkan ya. Bahwa orang-orang di luar Yahudi itu tidak selamat. Orang-orang Yahudi selamat. Orang-orang di luar Yahudi itu najis, bahwa orang Yahudi tidak mau berbaur di sana. Nah, itulah sebabnya maka membatalkan hukum Taurat dengan ketentuannya di sana
itu tidak berhubungan dengan yang namanya 10 hukum, tapi berbicara tentang adanya sesuatu yang salah yang dilakukan dalam perjanjian lama. Nah, kematian Yesus di kayu salib itu menyatakan bahwa semua orang suku apapun, non-Yahudi atau Yahudi, sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Itulah yang mau dinyatakan. Hasilnya apa? Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka menjadi kawan sewarga orang-orang kudus. Mereka adalah anggota keluarga Allah. Mereka juga adalah bait Allah yang kudus, disatukan di dalam gereja, di dalam jemaat. Di dalam gereja tidak boleh ada perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya di sana. Ketika orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, tidak ada perbedaan di dalam gereja, jemaat, dan di dalam kehidupannya. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.